yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul di Masjid Al-Falah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, pada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yang telah merubah nasib kita dari zaman Nabi masih naik onta, kita sudah naik Toyota, yang telah membawa kita juga dari zaman Nabi masih naik buruk, kita sudah naik Aeron. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah salat Isya tarawih yang insyaallah semua rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin sebelumnya berdirinya kami berdua di sini bukan berniat mengajari. Berdirinya kami berdua di sini bukan karena ada apalagi mencari pasangan hati. Berdirinya kami berdua di sini menyampaikan sebuah ceramah tausiah singkat yang insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Di sini kami berdua akan menyampaikan sebuah tausiah atau ceramah yang tema hikmah puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan bahwa puasa adalah untuk melatih kesabaran kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah puasa Bapak Ibu itu untuk meningkatkan keimanan kita,
umat Nabi Nuh sampai Nabi Isa berpuasa 3 hari setiap bulannya. Umat Nabi Musa 40 hari, Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, dan kita umat Nabi Muhammad diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Bapak, Ibu, hewan dan tumbuhan juga ikut berpuasa, Bapak Ibu. Contohnya ayam, dia berpuasa untuk meneruskan keturunannya. Dia mengalami telurnya kurang lebih 21 hari. Ada lagi hewan yang ikut berpuasa, Bapak Ibu, yaitu siput. Dia berpuasa menahan diri di dalam cangkangnya supaya dia dapat bertahan dalam cuaca yang panas, cuaca yang ekstrim. Di sini saya akan mengambil 2 hikmah puasanya makhluk ciptaan Allah, yaitu ular dan ular. Jangan sampai ketukar ya Bapak Ibu, nanti dikiranya ular dan ular. Ini ular dan ular atau ulat ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, ular Bapak Ibu, jika ingin umurnya panjang, dia berpuasa untuk mengganti kulitnya agar umurnya lebih panjang. Yang kedua, ulat Bapak Ibu, ulat berpuasa untuk kelangsungan hidupnya, atau dalam bahasa ilmiahnya metamorfosis. Nah, mari kita bahas, kita simak baik-baik bagaimana perbedaan puasanya ular dan ulat Bapak Ibu. Ular Bapak Ibu, sebelum dia berpuasa namanya ular Bapak Ibu. Sudah puasa pun sama Bapak Ibu, namanya ular. Makanya pun juga sama. Ular Bapak Ibu, sebelum dia berpuasa, dia makannya ayam, katak, dan yang unggas kecil lainnya yang merugikan manusia dan alam sekitarnya. Sudah puasa pun sama Bapak Ibu, makanya tidak ada berbeda. Sifat dan perilaku ular pun juga sama Bapak Ibu. Dia ular sebelum berpuasa sifatnya seperti hewan melata lain yang menggigit, memiliki bisa, dan tidak boleh kita pegang. Nah, sekarang mari kita bahas puasanya ular. Ular Bapak Ibu, sebelum dia berpuasa namanya ular. Tapi sudah dia berpuasa namanya berbeda Bapak Ibu. Namanya sudah berubah menjadi kupu-kupu. Makanya pun berbeda Bapak Ibu. Ular sebelum berpuasa makanya dedaunan dan tumbuhan yang merugikan manusia dan alam sekitarnya. Setelah berpuasa Bapak Ibu, ular makanya disari bunga yang membantu menyembuhkan pada tanaman dan tumbuhan. Cara bergerak ular pun berbeda Bapak Ibu. Sebelum dia berpuasa, ular bergerak dengan cara bergeliat sana kemari, berlendir, tidak ingin kita lihat, kita sentuh, apalagi memilikinya. Tapi sudah berpuasa Bapak Ibu, ular bergerak dengan cara terbang Bapak Ibu. Kemana pun dia mau, dia terbang ke sana kemari. Dan kita ingin melihatnya, kita ingin memegangnya, kita ingin memilikinya. Ya, nomor banten Bapak Ibu. Yeay. Nah, dari kedua analogi hewan tersebut Bapak Ibu, kita dapat mengambil hikmah. Jika kualitas puasa kita semakin bagus, itu mempengaruhi kualitas kepribadian kita. Jadi, jika puasa kita baik, bagus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kepribadian kita pun semakin bagus Bapak Ibu. Tapi jika puasa kita malah melalaikan kita dari kewajiban kita semata, atau kita tidak menyerap sama sekali di bulan puasa ini, sama saja puasa kita seperti bulan tersebut Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu puasanya mau seperti ular atau ular Bapak Ibu? Ulat. Jika ingin seperti ular, maka jalanilah puasa dengan ikhlas, dengan bersabar untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Ramadan ini atau di akhir bulan Ramadan ini Bapak Ibu, marilah kita tingkatkan rasa iman kita, rasa syukur kita. Banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah bersolawat, mengaji, agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.